Kita lagi pengaturan dulu. Sudah? Oke. Oke. Mana sudah kelihatan belum? Belum? Coba aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi NASA, semangat pagi sahabat NASA semua. Saya dengerin Pak Noval malah jadi ndredeg ya. Jadi kayak gimana gitu, terlalu banget pujiannya. Pak Noval, nomor sepatunya berapa? Nanti coba saya kirim sepatu sebelah dulu ya Pak. Sebelahnya lagi setelah Bapak puji-puji saya lagi. Terima kasih banyak ya Pak Noval. Oke. Halo semua ibu-ibu yang hari ini lagi, cuma saya nggak bisa ngelihat saya lagi live ya. Sudah live belum? Sudah. Gimana coba? Sambil dibantu sama Mbak Rini, saya cuma mau pastikan bahwa saya nggak salah kamar. Nah, saya mau pastikan biar posisinya bener masuknya di sini. Jadi biar kalau nanti kita udah lama ngomong nggak salah, kan lebih enak. Gitu. Udah ya? Oke, terima kasih. Makasih Mbak Rini. Yes, oke. Saya mau lihat dulu siapa yang sudah hadir di sini. Hai. Oke, Canasa nih. Halo, selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo Bu Elizabeth, semangat pagi. Terus ada lagi Mbak Rumi, semangat pagi. Ketemu lagi sama saya ya. Semoga nggak bosen, semoga jadi makin semangat. Terus semoga yang nonton saya hari ini hidupnya semakin berkah, rezekinya semakin banyak dan semakin sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Hai Ibu, saya lambaikan tangan deh. Nah, hai Ibu Nyoman, terus kemudian dari Lampung juga ada. Hai Lampung, itu adalah kota kelahiran saya. Assalamualaikum semua yang ada di grup. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Aduh baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Bahar yang udah mendadak banget ngasih jadwal untuk live hari ini, dan kita persiapannya juga banget mendadak, dan semoga hari ini mendadak semuanya jadi stokis, amin. Terus sama Pak Naufal juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dia itu benar-benar generasi yang keren. Saya doakan semoga nanti bisa seperti Pak Bahar, pinternya, kemudian rajinnya, terus suksesnya seperti juga Pak Bahar. Semangat ya Mas Naufal ya. Pokoknya saya dukung Mas Naufal. Terus kemudian apalagi ya, iya benar, kemarin 1 minggu lalu saya habis dari Jogja, dan kayaknya di Jogja itu benar-benar kota yang luar biasa ya. Sehari 2 hari seminggu itu kayaknya nggak cukup buat membahas produk, membahas semuanya, dan nggak tahu, mungkin karena keramah tamahannya itu yang membuat saya betah. Insya Allah mudah-mudahan bisa kesana lagi, amin. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Bu Tri mah lebay nih, pakai cantik segala. Bu Tri terima kasih ya, alhamdulillah Ibu Tri juga cantik, sehat selalu ya. I miss you Ibu, I miss you. Saya kangen. Wah banyak banget ini, saya terharu. Saya mau nangis. Alhamdulillah. Hari ini saya tuh mau bahas apa ya, Acai Plus ya sebenarnya ya. Cuma bosennya Acai Plus itu kenapa? Kita sudah tahu semua bahwa cara kerja Acai Plus itu buat kulit, bonusnya langsing, bla bla segala macam. Cuma kadang-kadang itu banyak yang salah kaprah gitu loh. Salah kaprah dalam arti, kok saya udah minum Acai Plus sampai sekian lama tapi nggak kurus-kurus. Nah ternyata setelah kita bedah, kita telaah, si customernya atau si ibunya ini punya masalah di mana
salah konsumsi makannya, terus kemudian apa yang dimakan, dia nggak care, nggak peduli. Intake output yang masuk ke dalam tubuh itu kita harus peduli. Mau makan apa hari ini, apa yang kita keluarkan hari ini, terus stresor apa yang kita dapat dari luar. Stresornya begini Bu, kadang-kadang kita berpikir bahwa menurut saya 50% itu yang terjadi dalam tubuh kita itu dipengaruhi juga yang namanya stres. Nah, itu harus hati-hati. Kadang-kadang kita sudah mencoba untuk bahagia, mencoba untuk makan makanannya dijaga, terus olahraga teratur, istirahat juga cukup, tapi tiba-tiba ada tuh masalah-masalah di luar yang kita nggak tahu yang bisa menyebabkan stres kita keluar, hormon jahat kita keluar. Nah, akibatnya apa? Itu akan bisa mengganggu semua metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Contohnya apa? Hari ini saya hitung kalori nih. Harusnya masuk dalam tubuh saya itu kalorinya sekitar 1.500. Tapi lama-lama kok kok saya jadi makin gemuk ya? Kenapa? Karena dirusak tuh yang harusnya diet saya jadi sempurna, jadi nggak ada masalah, cuma gara-gara stres, masalah dari luar, apa misalkan suami lupa transfer uang, terus anak-anak berantakin meja, atau kita langsung yang wah gitu kan, padahal sebenarnya santai aja Bu, di bawah santai aja, tapi kita yang kadang-kadang aduh mama capek nih, kurang istirahat, kurang segala macam. Pada ngerti nggak sih? Lama-lama aura negatifnya keluar. Akhirnya apa? Ya udah jadi nafsu makan lagi deh, makan deh segala macam. Ada beberapa orang yang kadang-kadang stres itu malah memicu nafsu makan. Nah, yang dimakannya juga salah. Akibatnya apa? Kalorinya jadi lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh. Akibatnya adalah ya sudah, boro-boro mau dapat kurus. Jangan harap deh, udah mukanya jadi kelihatan tua, badannya juga jadi nggak kelihatan slim atau bagus gitu ya. Jadi dimulai dari psikologisnya dulu Bu, mencoba untuk bahagia, mencoba untuk tidak stres, mencoba untuk menerima masalah yang ada dalam hidup kita. Itu sudah saya rasa sih untuk mengarah ke yang lain-lain itu bisa berkesinambungan gitu ya. Terus saya doakan semoga yang live di sini semua pada bahagia. Hai Bekasi, Ibu Swatun, assalamualaikum. Semua pada bahagia, semuanya pada ceria, semuanya pada sehat, terus semuanya pada semangat menyimak hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Ujung-ujungnya apa? Ibu bisa closing dengan cepat, bisa jadi stokis dengan cepat, dan lama-lama bisa banyak Bu, jaringannya semakin banyak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Nah, hari ini saya mau bahas nih. Biasanya ACE Plus itu kita sudah tahu buat kulit, cara kerjanya kita tahu ya. Banyak banget itu masalah-masalah yang dalam kondisi kulit sensitif, kemudian peremajaan, kemudian wajah yang terlihat tua, itu dengan ACE Plus itu akan sangat sekali bisa terlihat, baik itu dipakai secara masker, mau dengan masker atau dengan minum 2 kapsul per hari. Tetapi bonus yang dihasilkan dari kita mengkonsumsi ACE Plus itu adalah dengan mendapatkan efek slimming. Nah, itu yang saya lakukan waktu saya punya titik balik itu di 2019 akhir lah itu. Saya merasa hidup saya harus berubah gitu loh. Oh, nggak bisa nih, nggak bener nih. Kenapa? Saya harus ke rumah sakit terus untuk cek kolesterol dan asam urat. Terus saya merasa ngep untuk ngomong sama orang ini udah sesak nafas. Naik tangga, turun tangga udah kayak mau kolaps. Terus wajah juga jadi kelihatan tua, enggak banget deh. Apalagi kan kita namanya ketemu orang banyak, pengen ya walaupun wajah saya enggak cantik, minimal enak dilihat gitu maksudnya Bu. Jadi ketika kita ngomong kalau iya Pak, ini gimana? Enggak enak juga kan. Ini orang kenapa sih kok ngos-ngosan gitu kan. Nah, apa? Karena saya memang punya badan yang sangat-sangat overweight Bu. Bisa dibilang obesitas lah, waktu itu mengarah ke obesitas. Karena saya punya histori berat badan itu dulu 60-65 sebelum saya menikah. Karena saya punya tinggi badan yang lumayan juga, jadi mungkin orang melihatnya tidak terlalu gemuk, tetapi saya merasakan itu udah nggak wajar. Jadi kalau kata orang enggak badannya bagus kok, itu badannya nggak begitu gemuk kok, seksi kok, bohong Bu. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasa satu sesak nafas, kita sudah nggak nyaman, kemudian baju yang harusnya size-nya sudah ini, dulu saya size sampai 36 loh Bu, 36 itu udah
Kalau ada 38 mungkin saya beli untuk celana jeans. Itu nggak ada Bu, 38 pasti udah pakai, saya pasti pakai ukuran laki-laki gitu, saking bener-bener pengen pakai jeans itu harus pakai ukuran laki-laki. Sekarang jangan tanya Bu, 32, cielah sombong banget saya ya. Nah, jadi maksud saya artinya apa? Jika memang kita masih bisa mampu merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, kenapa enggak? Jangan tunggu nanti, jangan tunggu sakit, jangan tunggu ada alarm dalam tubuh kita bilang, ayo lo harus ke rumah sakit, ayo kamu harus berobat, ayo kamu harus minum ini. Jangan. Ketika kita sudah merasa alarm tubuh kita, saya udah sesak nafas nih, tolak ukurnya kalau saya pada saat itu sesak nafas, kemudian saya rutin, alhamdulillah saya rutin yang namanya kontrol kesehatan, kemudian cek kolesterol dan lain sebagainya saya rutin. Nah itu membuat saya lebih aware terhadap diri saya sendiri, sehingga saya tahu ini sudah dalam batas tidak normal nih. Ketika saya mengkonsumsi obat dokter, apa yang akan terjadi dengan ginjal saya, itu akan membahayakan diri saya. Oke, saya harus berubah. Nah saat itu saya berpikir saya harus berubah. Tidak ada kata lain menunggu nanti akan datang, nanti aja kalau udah dikomplain, atau nanti aja kalau udah masuk rumah sakit, jangan. Nah, saya punya kemampuan diri untuk merubah diri saya sendiri. Lalu apa yang sudah saya lakukan sekarang? Saya share ke teman-teman semua. Contoh, waktu pada saat saya punya anak yang jantung bocor dulu ya Bu, saya merasa udahlah tutupin aja deh, malu, nggak usah malu, nanti orang tahu lagi anak saya punya jantung bocor, apa nanti kata orang gitu. Ternyata saya setelah melihat ibu-ibu di luar sana kurang informasi, butuh edukasi dan butuh teman, saya merasa ayo, saya harus dampingin mereka, saya harus sama-sama buat mereka berubah. Kenapa? Saya bisa kok, kenapa ibu-ibu yang lain di sana nggak bisa? Dan kalau ditanya sudah berapa banyak saya berteman dengan ibu-ibu yang senasib dengan saya, banyak Bu. Cuma karena saya nggak mau buka grup aja ya, nanti berabe nanti urusannya. Bahkan alhamdulillah dokter anak saya sampai saat ini yang dulu menangani anak-anak saya juga berkolaborasi. Seandainya ada pasien yang datang ke beliau dan memang tidak, ini cerita sedikit ya, tidak mau dioperasi anaknya atau tidak peduli dengan jantung anaknya yang sudah harus diobati, tapi ibunya malah, jangan deh Bu, nanti dok, saya takut anak saya kenapa-napa. Dia langsung kasih nomor telepon saya, silahkan kamu hubungi ini Ibu Wulan, karena dia punya 2 anak dengan kondisi yang sama seperti ibu, silahkan ibu share, silahkan ibu koordinasi, silahkan ibu tanya-tanya dulu deh. Nah akhirnya apa, dilempar tuh ke saya Bu, jadi kita bales chat segala macam, oh iya prosesnya gini-gini. Dari semua itu yang saya tangkap adalah ketidakpengetahuan dan mereka tuh kayak merasa, apa saya bisa ya menerima kondisi ini, apa saya mampu ya menerima kondisi ini. Akhirnya apa, bisa. Alhamdulillah beberapa dari teman-teman saya yang saya anggap teman ya, sekarang alhamdulillah mudah-mudahan mereka juga menganggap saya teman, itu sudah baik Bu, anaknya sudah ada yang dioperasi, sudah ada yang menunggu waktu operasi dan lain sebagainya. Dan itu juga saya berterima kasih, sebenarnya ada beberapa dari mereka yang terbantu dengan Kordimun. Lagi-lagi saya nggak ngiklan ya, tapi ini fakta. Jadi luar biasa, Kordimun itu bekerja sangat luar biasa dalam hidup saya dan hidup teman-teman kami yang memang mempunyai masalah jantung bocor pada anak, atau kalau bahasa medisnya itu saya lupa namanya, pokoknya itu adalah jantung bocor pada anak. Nah, kembali kenapa hubungannya dengan kurus atau hubungannya dengan saya nggak bilang kurus karena hidup saya juga masih jauh Bu, maksudnya berat badan saya juga masih belum ideal, karena kemarin ketemu Pak Bahar minimal berat badan saya harus 65, padahal sekarang masih 72, masih jauh. Cuma kata Pak Bahar ya oke lah, sudah mending lah Bu gitu ya, karena kalau kita ngikutin berat badan ideal itu luar biasa Bu, jauh gapnya gitu loh. Jadi menurut saya udah pelan-pelan aja, semampu kita, jangan dipaksa dan jangan maksa. Kenapa? Karena kalau kita maksa untuk goal yang sesuai dengan harapan kita, udah saya pastikan nggak akan berhasil. Mau diet apa aja dipakai, udah pasti seminggu 2 minggu kita rutin, kita disiplin, tapi udahnya kita langsung nggak, udah deh saya nggak sanggup, saya nyerah gitu. Mending kayak saya setahun tapi progres, tek ada gitu ya. Nah saya mulai. Saya mau bagi-bagi tips dulu, tapi sebelumnya saya mau info dulu kenapa sih kita harus diet gitu ya. Ibu bisa lihat ya di layar ya, saya mau pakai sedikit PPT biar ibu juga bisa baca. Jadi kalau ngeliat muka saya bosen bisa baca aja gitu. Jadi ternyata diet itu tolak ukur untuk kita melakukan yang namanya pengurusan berat badan atau pengurangan lemak dalam tubuh. Diet itu ada banyak macamnya, tapi kita harus tahu dulu diet itu apa.
Diet itu adalah sebuah metode yang mengatur asupan makanan ke dalam tubuh dengan tujuan menjaga berat badan yang terkontrol. Lebih tepatnya saya tidak setuju untuk ideal. Kenapa? Karena kalau untuk mengarah ke ideal itu agak lebih sulit ya, karena prosesnya panjang. Tapi lebih untuk menjaga berat badan yang terkontrol. Artinya kita disiplin, artinya kita berkomitmen terhadap tubuh kita sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya Bu Ulan? Apakah saya sama Bu Ulan sama kondisi dietnya? Enggak sama. Ibu sama ibu, contoh nih, Ibu Suwarni misalkan berat badannya sekian. Nah, Ibu berat badannya disamakan dengan Ibu Rahmawati. Enggak bisa. Walaupun berat badannya sama, tapi dietnya atau asupan kalorinya bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena yang satu yang harus saya tahu adalah kita harus mengenal dengan kondisi tubuh kita dulu. Apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus berdamai, kita harus mengenal dan berdamai dengan kondisi tubuh kita dulu. Nah, jadi misalkan aduh saya punya badan seperti ini, harus kenalin dulu nih tubuh kita tuh maunya kayak gimana. Sementara rata-rata dari data yang saya dapat, dalam sehari itu kira-kira tubuh itu memerlukan rata-rata 1.500 kalori. Saya ambil rata-rata, tapi ada yang cuma 1.200, 1.300, itu tergantung. Nah kalau saya sendiri, saya 1.500 ini saya mengumpamakan diri saya ya, Bapak Ibu ya. Nah terus yang kedua, kita beralih ke macam-macam diet. Kenapa? Ada orang bilang diet itu sebenarnya, Bu, bisa nggak sih diet nggak makan nasi? Saya nggak makan nasi nih udah selama setahun, bisa kurus kok. Oh iya, bagus. Berarti dia komit dan disiplin. Buat saya itu nggak ada masalah. Terus ada lagi diet, saya cuma makan buah, Bu. Saya cuma makan buah doang. Pokoknya pagi buah apel, buah ini, buah itu dari rutin. Saya turun. Oh iya, boleh. Biasanya artis-artis gitu kan. Cuma kalau saya, Bu, mohon maaf, nggak sanggup. Saya masih butuh makan nasi, ya kan? Saya masih mau makan mie, saya masih mau makan bakso, saya masih mau makan apalagi ya, makan burger, saya masih mau makan begitu-gitu, ayam, saya masih mau, ayam goreng masih mau. Terus nyiksa nggak ya? Enggak lah, ngapain? Orang hidup kok harus disiksa gitu loh. Kita tuh hidup cuma sekali. Bikin bahagia diri sendiri. Nah kalau dengan cara tadi yang saya bilang makan buah, terus kira-kira hidup kita bahagia nggak? Mungkin untuk beberapa orang bisa gitu, tapi kalau saya dan sekalian teman-teman saya yang melakukan itu, mereka kebanyakan tidak bertahan lama, jadi nggak bisa jangka panjang gitu ya. Nah, saya mau ambil 2 contoh macam-macam diet yang mungkin Ibu pernah dengar gitu ya, namanya diet keto. Nah, diet keto itu apa? Yang pertama itu adalah diet keto itu merupakan program penurunan berat badan dengan cara menerapkan pola makan yang rendah karbo. Rendah karbo itu adalah seperti nasi, misalnya di gandum dan lain sebagainya. Jadi memang dia bisa jadi mengurangi atau bahkan tidak mengkonsumsi karbo sama sekali. Tapi dia mengkonsumsi lemak gitu loh. Karena menurut si orang, maksudnya menurut si pelaku diet keto ini, dengan cara dia mengkonsumsi banyak lemak, maka penurunan berat badannya jadi semakin cepat. Dia nggak butuh karbo. Kenapa? Karena asupan lemak, cadangan lemak dalam tubuhnya banyak. Nah, jadi dia makan nasi nggak Bu Ulan? Enggak. Makan gandum enggak, roti apalagi dia nggak makan. Yang dia makan apa? Lemak doang. Bisa jadi mungkin cuma makan ayam rebus ayam yang mengandung lemak gitu ya, atau lain sebagainya. Nah, kelemahannya apa buat saya? Kelemahannya ini akan membahayakan kesehatan jangka panjang. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita tuh membutuhkan protein, membutuhkan lemak jelas, membutuhkan karbo juga, vitamin dan mineral. Kenapa harus dipaksa kita nggak dapat semua ini? Nah, jadi beberapa orang yang menyatakan diet keto ini, loh saya nggak perlu semua, gitu loh. Karena kalau saya sudah makan lemak, artinya yang jadi cadangan lemak saya yang dibuang menjadi energi itu adalah dari lemak saya, gitu loh. Nah, benar. Saya juga nanti malah jadi pro dan kontra ya. Saya tidak melarang untuk orang melakukan diet keto, tidak sama sekali. Saya maksudnya juga tidak berasumsi bahwa diet keto ini salah, tidak. Tapi beberapa literatur atau beberapa dokter pakar menyatakan bahwa ini akan membahayakan kesehatan jangka panjang. Seperti apa? Jantung,